Sejak manusia mulai melihat ke langit, mencoba menemukan tempat kita di alam semesta, ada satu pertanyaan yang meresahkan semua orang: dari mana kita berasal? Bagaimana kehidupan berkembang di bumi ini, tetapi tidak di tempat lain, sejauh yang kita tahu? Kami telah mencoba mendekati pertanyaan itu dengan sains, filsafat, dan bahkan agama, tetapi kehidupan belum mengungkapkan identitasnya dimanapun di seluruh alam semesta. Pencarian kehidupan di luar planet kita terus berlanjut, dan salah satu cara untuk mencari kehidupan adalah dengan menemukan salah satu elemen terpenting yang dibutuhkannya, air. Air sangat penting untuk banyak proses biologis seperti metabolisme, pencernaan, dan transportasi nutrisi. Ini juga bertindak sebagai pelarut, memungkinkan reaksi kimia terjadi di dalam sel. Dan air dibutuhkan untuk pertumbuhan dan reproduksi sebagian besar organisme hidup di bumi ini. Jadi dari mana air di bumi berasal? Asal-usul air di bumi masih menjadi bahan penelitian dan perdebatan ilmiah. Satu teori mengatakan bahwa air dibawa ke bumi oleh komet dan asteroid. Teori ini menunjukkan bahwa benda langit ini yang kaya akan es air, bertabrakan dengan bumi muda, menyimpan air ke atmosfer dan ke permukaan. Air kemudian memadat dan membentuk lautan dan sungai. Tetapi seberapa benar teori ini? Untuk mengetahuinya, kita perlu mendaratkan bajak di komet. Jangan khawatir, kami sudah memilikinya. Ya, kita berbicara tentang misi Rosetta ESA, dan apa yang ditemukan di sana membuktikan para ilmuwan salah. Misi Rosetta ESA adalah yang pertama menemukan komet, yang pertama mengikutinya dalam orbitnya mengelilingi matahari, dan yang pertama meluncurkan pendarat ke permukaan komet. Misi tersebut dipenuhi dengan kejadian dramatis yang memiliki semua bahan untuk diadaptasi menjadi film Hollywood. European Space Agency juga membuat film pendek berjudul Ambition the Film. Awalnya, Rosetta sedang dalam misi untuk menargetkan komet 46P Wirtanen, namun karena beberapa masalah dengan kendaraan peluncuran Ariane 5, misi tersebut dialihkan ke 67P Churyumov-Gerasimenko. Tetapi mencapai komet tidak akan mudah, karena akan membutuhkan serangkaian manuver bantuan gravitasi di sekitar bumi, Mars, dan beberapa komet lain di sabuk asteroid sebelum mencapai 67P. FLIBS menghasilkan foto bumi dan Mars yang spektakuler. Sekarang mengerti, Rosetta ditenagai oleh energi matahari, jadi tanpa matahari, pesawat hanya bisa bertahan selama 70 jam. Dan itulah mengapa, pada Juni 2011, Rosetta ditempatkan dalam mode hibernasi, karena muncul dari orbit Jupiter di mana tidak ada energi matahari untuk menggerakkan kendaraan tersebut. Dan kemudian penantian dimulai, tik-tok, tik-tok. Pada 20 Januari 2014, jam internal Rosetta membangunkan pesawat ruang angkasa dan mengirimkan sinyal kembali ke bumi bahwa semuanya baik-baik saja. Sekarang sekitar 9 juta kilometer, 5,6 juta mil, dari target utamanya, Rosetta memulai balapan terakhirnya menuju komet 67P CG. Pada 6 Agustus, tujuan pertama Rosetta adalah memetakan komet dan mengidentifikasi lokasi pendaratan yang ditemukan di dekat lobus komet yang lebih kecil. Sekarang Rosetta tidak akan mendarat sendirian, itu bertindak sebagai kapal induk untuk wahana lain bernama Philae, yang akan mendarat di 67P dan mensurvei dunia sejauh 4 km. Tetapi tepat sebelum pendaratan yang direncanakan pada 12 November, pengontrol mengidentifikasi masalah pada pendorong sistem penurunan aktif Philae, yang memberikan daya dorong untuk mencegah pesawat ruang angkasa memantul. ESA telah habis waktunya. Keputusan harus diambil dengan cepat. Mereka bergerak maju dengan pendaratan, sekarang hanya mengandalkan tombak untuk menjaga agar pesawat ruang angkasa tetap tertambat. Kedua pesawat ruang angkasa itu berpisah, memulai penurunan Philae selama 7 jam ke komet dengan kecepatan sangat lambat. Menarik untuk dicatat di sini bahwa gravitasi komet sangat lemah. Sangat lemah,
sehingga jika Anda melompat ke permukaan, Anda akan menembak diri sendiri keluar angkasa. Sinyal foto yang mengkonfirmasi pendaratan tiba di bumi sekitar 28 menit, 20 detik setelah kejadian sebenarnya. ESA sangat gembira. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Tombak tidak menembak, dan probe Philae mendarat, dan segera memantul dari permukaan. ESA mengirim beberapa perintah ke sana, tetapi wahana itu tetap ditangguhkan di luar angkasa, 1 kilometer dari permukaan. Kemudian ditentukan bahwa Philae benar-benar mendarat 3 kali di komet selama 2 jam sebelum berhenti. Analisis selanjutnya menunjukkan bahwa ketiga metode yang dimaksudkan untuk mengamankan Philae ke komet mengalami masalah. Skrup es yang dirancang untuk bahan lunak tidak menembus permukaan keras wilayah Agelkia, pendorong gagal menyala karena ada masalah dengan segel, dan tombak tidak menyala karena masalah kelistrikan. Akibatnya, Philae terpental beberapa kali sebelum mendarat sekitar setengah mil, 1 kilometer, dari lokasi pendaratan yang dimaksud di area yang dikenal sebagai Apdos, yang tertutup matahari. Artinya sekarang hanya bisa bekerja dengan baterai. Semua instrumen Philae diaktifkan untuk pengumpulan data, tetapi untuk waktu yang singkat, pengontrol ESA tidak mengetahui disposisi pendarat karena sedang dalam mode hibernasi. Pada 14 November 2014, kontak terjalin kembali dengan Philae. Setelah itu datanya ditransfer ke operator. Baterai utama Philae terkuras dan kontak hilang pada 15 November. Saat ini, telah beroperasi secara mandiri selama 64 jam termasuk 57 jam di permukaan. Dan, pada 30 September 2016, pesawat luar angkasa Rosetta mengakhiri misinya dengan menabrak komet di wilayah MAR. Jadi apa yang kita temukan di permukaan? Di atmosfer komet, ia mendeteksi keberadaan molekul yang mengandung karbon dan hidrogen. Elemen bumi tidak dapat dinilai, karena pendarat tidak dapat mengebor permukaan komet, kemungkinan karena es yang keras. 16 senyawa organik terdeteksi, 4 diantaranya pertama kali terlihat di komet, termasuk asetamida, aseton, metil isosianat, dan propionaldehyd. Namun yang mengejutkan semua orang adalah bahwa misi Rosetta secara tak terduga menemukan konsentrasi molekul oksigen yang tinggi di atmosfernya. Gabungkan hidrogen dan oksigen, dan kita mendapatkan air. Jadi apakah air di bumi berasal dari komet? Sejauh ini kami baru memetakan 2 komet untuk air, Hale-Bopp dan 67P. Ternyata, rasio deuterium uap air dengan hidrogen sangat berbeda dengan di bumi. Dan seperti yang Anda lihat di sini, keduanya sangat berbeda, menunjukkan bahwa air di bumi tidak berasal dari komet. Sementara Rosetta mengambil video yang luar biasa dari partikel debu dan sinar kosmik yang ditembakkan ke berbagai arah di sisi malam komet. Bukankah ini situs untuk dilihat? 67P saat ini berjarak 617.667.100 km dari bumi. Cahaya membutuhkan waktu 34 menit dan 20,3157 detik untuk melakukan perjalanan dari komet ke kita. Dan saat misi berakhir pada 2016, Rosetta dan Philae tetap berada di permukaan komet. Saya tidak tahu tentang Anda, tetapi ini membuat saya merinding.